Tak hanya bentang alamnya yang indah, Yogyakarta juga mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Saya sudah sampai, ini dia lokasinya dan sekarang saya mau ikut memanen. Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan mendapatkan cahaya sepanjang tahun. Oleh karena itu, cocok untuk tanaman pisang Cavendish. Lahan seluas 2 hektar ini terdapat lebih dari 3.000 batang pisang Cavendish. Buah yang siap dipanen dapat dilihat dari bentuknya yang membulat, tidak ada sudut lipatan, serta bunga dan daunnya sudah mengering. Ini tarik ya Mas. Pohon pisang ini biasanya dipanen di umur 8,5 bulan semenjak penanaman atau sekitar 2 bulanan setelah bagian jantungnya itu tumbuh. Satu pohon pisang hanya dapat menghasilkan 1 tandan pisang untuk dipanen. Untuk memanennya, batang harus setengah dirobohkan untuk mengambil buahnya, agar buah tidak rusak ketika terjatuh di tanah. Setiap tandan pisang yang dipanen harus langsung dibawa ke tempat pengepulan. Tujuannya untuk menjaga kualitas pisang supaya tidak rusak saat matang. Oke. Aduh, jadi ini pisangnya tuh harus langsung dipanggul kayak gini karena kalau dia jatuh itu bisa rusak dan kalau jatuh ngambil dari bawah itu lebih berat lagi. Pisang Cavendish mempunyai ukuran yang cukup besar. Satu tandan pisang bobotnya bisa mencapai 30 kg. Ini ternyata lumayan berat juga dan setiap kali pohonnya itu ditebang harus langsung dibawa satu-satu ke tempat pengumpulannya di sana. Jadi bolak-balik terus. Bungkus plastik yang digunakan saat mengangkat berfungsi untuk melindungi permukaan pisang supaya tidak luka saat proses pemanenan. Ini berat banget, nggak kebayang mas-masnya harus bawa berpuluh-puluh tandan pisang ini. Setelah panen, tandan-tandan pisang ini langsung digantung di ruang pengepulan untuk proses pembersihan. Setelah pisangnya dipanen, ini harus dibersihkan dulu di bagian pucuknya, bunga jantannya ini supaya bersih pisangnya. Dalam bertani pisang, pengolahan pasca panen sangat menentukan hasil yang akan didapatkan. Pisang-pisang digantung dan dibersihkan bunga keringnya untuk mengurangi resiko kerusakan buah. Jadi yang diambil ini hanyalah pisang yang belum matang saja atau yang warnanya masih hijau banget. Tapi kalau yang sudah mulai agak kekuningan, itu ditinggalin karena nanti akan dijual langsung ke warga. Sedangkan yang masih mentah, ini nanti akan masuk ke proses pematangan. Ini berarti ditinggal ya Mas yang ini? Iya, ini ditinggal. Ini lagi ya. Buah pisang selanjutnya diseleksi menggunakan pisau khusus sesuai permintaan pasar. Buah yang baik mempunyai bentuk bagus, tangkai kuat, dan memisahkan yang matang pohon. Setelah pisangnya disisir tadi, ini sekarang harus langsung dibersihkan dengan menggunakan sabun khusus buah. Nanti habis ini ditiriskan, dikeringkan, lalu masuk ke proses pematangan ya Mas ya? Itu prosesnya. Setelah disisir, buah pisang Cavendish dicuci untuk menghilangkan kotoran, debu, dan getah yang menempel pada buah. Pencucian buah ini juga bertujuan untuk mencegah jamur dan pembusukan mahkota. Jadi yang dibersihin itu nih, ada bagian putih-putih kotoran yang menempel di pisangnya, sama kalau ada yang lewat nih bunga jantannya ikut dibersihkan juga. Berat Mas. Ternyata lumayan dingin ya di sini. Jadi si pisangnya ini akan didiamkan selama 4 hari dan suhunya itu harus selalu dijaga. Karena itu berpengaruh terhadap kematangan pisangnya nanti. Jadi suhunya itu yang bisa membuat pisangnya
matang sempurna dan warnanya itu kuningnya jadi merata. Suhu sangat mempengaruhi umur penyimpanan pisang. Ruangan khusus ini dibuat untuk mempertahankan suhu ideal yang dapat memperpanjang umur simpan buah pisang. Penyimpanan dengan suhu yang ideal juga dapat mengurangi rasa sepat dan meningkatkan rasa manis pada pisang. Tak hanya untuk kebutuhan pangan, buah pisang juga digunakan dalam berbagai tradisi dan ritual adat yang ada di masyarakat. Sekarang saya sedang berada di Desa Tepus ya Pak, di Desa Tepus Gunung Kidul, mau mengikuti ritual atau tradisi rasulan namanya. Bersama warga Desa Tepus Gunung Kidul, saya membawa berbagai macam sesaji untuk tradisi rasulan yang akan diadakan di pendopo desa hari ini. Tradisi rasulan merupakan sebuah warisan budaya dari masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah serta lambang kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Ini sesajennya sudah dibawa ke tempat perkumpulan dan sekarang ini sedang berlangsung namanya ruatan. Jadi ada pertunjukan wayang kulit. Nah ini biasanya dilakukan sambil menunggu warga yang lain itu datang. Ruatan juga memiliki kaitan dengan cerita pewayangan, di mana seorang dalang khusus ruat bernama Ki Ngatio menyampaikan kisah-kisah pewayangan sebagai pembelajaran kehidupan sehari-hari bagi warga desa. Sesekali ada ibu yang datang untuk timbulan, yaitu dengan menempelkan pangkal batang pisang agar anak diberi kesehatan dan terhindar dari sawan. Dalam tradisi ini, masyarakat membawa berbagai sesaji seperti padi, ingkung, tumpeng, dan buah-buahan seperti pisang. Dari Gunung Kidul, saya akan kembali mengeksplor keindahan dan kekayaan tanah Jawa. Enam jam perjalanan dari Gunung Kidul, saya menuju ke wilayah Bumi Ayu, Jawa Tengah. Saya akan mengikuti salah satu olahraga yang cukup menantang di alam bebas. Saya sudah bersama komunitas berburu Divisi 87. Kita dimintai tolong oleh warga sekitar untuk membantu mengurangi populasi babi karena sudah meresahkan dan merusak lahan pertanian warga. Dengan menyusuri sungai, saya dan para pemburu menuju lokasi perburuan di Desa Maribaya, Bumi Ayu, Jawa Tengah. Tak hanya senjata, berburu juga membutuhkan kendaraan yang tangguh di segala medan. Medan sungai berbatu menjadi jalur yang cukup menantang di sini. Sebelum malam kita sudah harus sampai ke lokasinya, dan ini jalanannya off-road lumayan terjal dan ekstrim sekali. Harus melewati sungai dan juga batu-batuan yang lumayan besar. Malam akan segera tiba, kami harus bersiap memasuki area perburuan. Suasana perburuan sudah mulai terasa. Perjalanan di malam hari yang gelap dan medan yang cukup ekstrim membuat jantung saya berdegup kencang. Ditambah, saya dan para pemburu harus naik di atas atap kendaraan. Sekarang saya sudah keluar dari camper van dan juga sedang berada di jeepnya tim Divisi 87. Kita sedang mencari atau sedang nge-spot kira-kira ada di mana nih babinya. Berbeda dengan camper van, kendaraan berburu mempunyai aksesoris yang berbeda untuk mendukung aktivitas perburuan. Mobil berburu dilengkapi rak-rak besi yang digunakan sebagai tempat membidik binatang buruan dari atas kendaraan. Kita sudah memasuki lokasi perlintasan, jadi di sebelah kanan ini biasanya adalah hutan, babi-babinya nyebrang ke bagian sebelah kiri, di mana di sebelah kiri ini banyak lokasi-lokasi lahan-lahan pertanian warga.
Perburuan kali ini, saya bersama Mas Nyonyo sebagai penembak. Tak sekedar hobi, cabang olahraga menembak ini juga dilakukan oleh para profesional yang tergabung dalam anggota Perbakin. Jadi untuk berburu ini kita semuanya sudah berbagi tugas. Di bagian depan itu ada spotter, tugasnya untuk mencari dan melihat kira-kira ada nggak babi yang lewat gitu. Nah di bagian belakang di sini yang tugas untuk menembak. Saat pengintaian seperti ini, para spotter akan bertugas mengawasi pergerakan babi dengan kamera termal. Ada apa Mas kelihatan di sana Mas? Tadi tampaknya babi hutan tapi bukan. Bukan ya? Hewan, Tadi kayaknya ada 2 ekor gitu, bukan ya? ya? Kayaknya kayak mungkin musang ya, jenis kayak musang. Tapi bukan babi ya? Bukan, tapi kita pastikan dulu kan tidak tergesa-gesa untuk mengambil nembak gitu, enggak. Kita pastikan dulu. Ternyata yang barusan kita lihat Ya, bukan babi, tapi kayaknya musang Musang, dan ya. ada 2 ekor tadi itu kelihatannya. Ya. Jadi memang tidak boleh terburu-buru karena takutnya salah target. Betul. Kamera thermal spotting digunakan untuk mencari dan mendeteksi hewan buruan. Meskipun ada pergerakan, penembak tidak asal melepaskan tembakan. Selanjutnya, penembak akan kembali mendeteksi dan memastikan binatang buruan menggunakan thermal scope yang menempel pada senjata. Ternyata ini bukan babi lagi tapi sapi. Sapi. Kelihatannya lebih jelas nih kalau dari senapan ini. Kita lanjut lagi karena masih belum dapat. Bergeser ke bawah sungai, kami menemukan jejak pergerakan babi buruan kami. Ini ya jejaknya ya Mas? Ya, ini jejak baru. Ini sekitar 3 jari ini sekitar mungkin kalau lihat 70-an kilo dia nih. Di sana dia orangnya. Berarti harusnya udah Iya, dia. udah deket nih ya? Ya, tetap. Jejak babi sudah terdeteksi. Kami segera bergeser untuk mendekati hewan buruan. Ini tengah perjalanan mobilnya ban sebelah kiri itu sedikit amblas, jadi saya harus turun karena lumayan berbahaya kalau di atas. Dan ini mobilnya mau diusahakan dulu supaya bisa naik baru kita lanjut berburu lagi. Medan perburuan memang tidak pernah bisa terprediksi. Kerjasama tim sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Walaupun di sana gelap, tapi kalau dilihatnya pakai thermal spotting ini semuanya jadi kelihatan lebih jelas. Dan ini itu jaraknya bisa sampai 500 meter bisa ya Mas? Bisa sampai 500 meter kelihatan. Dan ini sangat berguna banget nih kalau dipakai berburu di malam hari seperti ini. Ternyata insting Mas Nyonyo benar, ada penampakan buruan di kamera termal. Berjarak hampir 100 meter, Mas Nyonyo mulai membidik sasaran. Barusan itu ternyata ada 3 babi dan tembakannya kena, tapi karena memang babi hutan ini lumayan kuat, jadi babinya kabur. Beberapa tim kita di sana sedang mencari kira-kira ada di mana babi yang tadi kena tembak. Tembakan kali ini tidak mengenai sasaran secara telak. Tim evakuasi harus bergerak mencari keberadaan babi yang tertembak. Kali ini saya mau nyobain nembak, lumayan takut juga, tapi saya harus posisinya udah bener ya Mas ini. Iya, kira-kira. Jadi Oke. ininya harus nempel di bahu, terus pipinya harus nempel ke senapannya. Senapan Sako 223 ini dibekali peluru kaliber 55,6 dan bisa membidik sasaran sejauh 100 meter. Sasaran sudah terlihat. Saya akan coba membidik sasaran.